Malam, saya Ahmad Hakim. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena besar yang bergerak tanpa suara. Ia tidak datang dengan tank atau cavalry, tapi dengan algoritma. Ia mendistrupsi, mengguncang, dan pada akhirnya menciptakan sebuah dunia baru. Inilah era digital marketplace, sebuah medan pertempuran ekonomi yang sepenuhnya berubah. Hari ini, valuasi perusahaan tidak lagi dihitung dengan jumlah pabrik atau luas gedung perkantoran. Bentuk pasar telah bergeser. Ketika pasar berubah, konsumen pun ikut berpindah. Dan yang paling mencekam, lawan-lawan kini adalah pemain-pemain yang tak terlihat. Bisnis raksasa yang dulu seolah tak tergoyahkan, kini bergoyah ketika menghadapi hantu digital. Siapa yang menyangka armada taksi biru kebanggaan Bluebird harus berjuang mati-matian melawan Uber dan Grab yang tak memiliki satu pun mobil. Siapa yang menduga raksasa retail seperti Matahari dan Ramayana akan tergerus oleh pusat pembelanjaan maya bernama Lazada dan Zalora. Inilah realitanya, tempat jualan telah pindah. Ia pindah ke feed Instagram, ke lini masa Twitter, ke grup Facebook, dan ke seluruh kanal media sosial. Kita memasuki sebuah ekologi baru, sebuah ekosistem di mana para incumbent, para pemain lama dilumpuhkan oleh lawan yang tak terlihat. Pelaku usahanya tak kasat mata. Pasarnya bukan lagi bangunan fisik. Di pasar lama, Anda butuh toko, gedung, dan lautan manusia. Di pasar baru, syarat itu runtuh. Orang lama bermain dengan izin dan modal raksasa. Pendatang baru cukup dengan ponsel pintar dan koneksi internet. Inilah hukum rimba ekonomi baru, digital marketplace. Namun, agar sebuah ekosistem pasar digital ini benar-benar terbentuk dan mengubah peradaban, ada 10 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, ia harus mampu memenuhi tuntutan perilaku baru yang menghendaki kemudahan dan efisiensi. Lihatlah Alibaba dan Bukalapak yang merangkum kompleksitas pasar ke dalam genggaman. Syarat kedua, ia harus memberi value yang lebih besar dari metode yang telah ada. Emerging Smart Kampung dan Airbnb bukan sekadar aplikasi, ia adalah solusi atas kebuntuan sistem lama. Syarat ketiga, ia memanfaatkan teknologi yang menjamin efisiensi absolut, seperti OpenTable yang memudahkan reservasi restoran, atau Dex Near Me yang merevolusi ruang kerja. Syarat keempat, mampu mengkonsolidasi pasar yang terfragmentasi. Kickstarter dan kitabisa.com mengubah kerumunan menjadi kekuatan modal yang dahsyat. Syarat kelima, ia mempermudah para pemasok untuk bergabung. Bukalapak, Etsy, hingga hijab.com membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja untuk menjadi saudagar tanpa batas. Syarat keenam, mampu melayani permintaan dalam jumlah super besar seperti Gojek dan eBay, infrastruktur digital yang mampu menahan tsunami transaksi. Syarat ketujuh, ia bisa diperluas untuk melayani mereka yang selama ini tidak tersentuh. Upwork untuk pekerja lepas global, Woodfone untuk penyewa kapal, semua menyentuh ceruk yang tak terpikirkan sebelumnya. Syarat ke-8, ia mampu melayani kebutuhan rutin harian Anda dari membeli makanan, kunjungan ke dokter, hingga belajar. Indonesia X hadir dengan ruang kelas tanpa dinding. Ke-9, ia mampu mengkonsolidasikan pembayaran dari dompet digital Uber hingga mata uang kripto, Bitcoin, transaksi menjadi sederhana. Dan yang ke-10, ia mampu mendongkrak efek jejaring. YouTube dan local guides adalah bukti bahwa kekuatan komunitas adalah pondasi. Kita sedang berada di era informasi, sebuah komunitas global elektronik di mana manusia membangun interaksi bukan karena jarak geografi, tetapi karena kesamaan minat, sejarah internet sendiri, atau sebuah revolusi gelombang pertama, from zero to one, membangun fondasinya. Gelombang kedua, era aplikasi dan komersialisasi, melahirkan raksasa seperti Google dan Apple dengan smartphone-nya, dan Android yang memicu perdagangan global. Dan sekarang, kita berada di gelombang ketiga, era Internet of Things atau IoT. Internet hidup mandiri menempel ke tubuh kita, rumah, mobil, kota, industri, bandara, pakaian, bahkan hewan peliharaan kita. Internet telah mengubah gaya hidup masyarakat, industri, bahkan hakikat keinsanan kita. Ia membentuk society in disruption dan mindset disruption yang masif. Di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perdagangan menjadi lebih sehat, namun sisi gelapnya mengintai perdagangan bebas yang liar, kriminalitas cyber, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan kejahatan yang berayap di deep net. Perdagangan melalui dunia maya akan semakin intens, diiringi dengan platform-platform seperti Moch untuk pendidikan, ekonomi berbagi, peer-to-peer lending, smart home, smart city, dan fleet management. Lain dunia baru kita, dunia di mana disrupsi bukan lagi ancaman melainkan sebuah keniscayaan. Masa depan adalah milik mereka yang berani meninggalkan kenyamanan pasar lama dan membangun imperium di pasar yang tak terlihat. Pilih ada di tangan Anda, bertahan dalam kenangan atau menjadi pengusaha di ekosistem digital yang baru. Saya, Ahmad Hakim, mengantarkan Anda ke tepi perubahan. Selamat malam.